bakalan cerita tentang rambut keriting aku dari mulai aku lahir sampai aku rebonding sampai akhirnya aku balik ke keriting aku ya. Pertama, pada saat aku lahir rambut aku literally nggak ada, jadi aku botak sampai aku umur 3-4 bulan tumbuh rambut aku, dan kata mamaku itu sama seperti baby hair pada umumnya, lurus tapi tipis. Kemudian akhirnya papa aku botakin rambut aku beberapa kali dan tumbuhlah rambut aku seperti yang sekarang ini, keriting gitu. Dan dari aku kecil sampai aku umur 6 SD, sekitar umur 11-12 tahun itu rambut aku tetap keriting, dan hairstylist yang terbaik yang aku punya adalah mamaku. Jadi mamaku ngurusin rambutku mulai dari disisir, kemudian di stylist seperti ponytail, braid, itu semua mamaku yang lakuin. Dan jujur hal yang paling aku nggak suka adalah proses penyisiran rambut. Kenapa? Karena kalian tahu kan, bagi semua yang rambutnya keriting tahu kayak gimana kusutnya rambut kita gitu. Nah kemudian pada saat aku kelas 6 SD, tren di Indonesia itu adalah cewek cantik itu rambutnya lurus, kulitnya putih. Dan kalian tahu rambut aku keriting, kulit aku coklat. That's why aku udah kayak, berarti aku gak cantik dong. Bayangin, anakku umur kelas 6 SD, umur 11 tahun udah bisa pikir kayak gitu. Dan aku saat itu aku bilang ke mamaku bahwa, "Ma, aku pengen dong di smoothing." Dan akhirnya mamaku setuju rambut aku di smoothing kan. Kemudian aku smoothing rambutku. Dan disitu aku masuk ke dalam lingkaran setan. Guys, kalian tahu ini bukan lingkaran setan yang horor ya, tapi ini lingkaran setan rambut. Jadi saat rambut aku dilurusin, kalian kan tahu rebonding, smoothing itu nggak dapat merubah akar rambut kalian. Jadi yang di dalam kepala kalian itu masih keriting. Jadi saat aku lurusin rambut aku luarnya emang lurus, tapi pada saat tumbuh lagi keriting, aku nggak suka. Jadi udah tuh mulai numbuh keriting lurusin gitu aja terus sampai dimana aku kerja. Jadi sampai aku kerja, bayangin dari aku lulus SD, dari 6 SD sampai dimana aku kerjanya kayak gitu terus, rebonding, smoothing, tumbuh lagi keriting, rebonding lagi gitu. Dan sampai satu ketika aku buka Instagram, aku ketemu satu puisi dari satu seniman muda dari Ambon, dari Maluku, namanya Kakak Eko Saputra Poseratu. Nah, kakak itu bikin satu puisi yang judulnya Nona Jangan Catok Rambut Lagi, atau dalam bahasa Indonesia Nona, sebutan buat perempuan, udah jangan catok rambut lagi gitu. Nah, rambut itu puisi itu ditujukan bagi orang anak nona-nona Ambon yang rambutnya memang di rebonding. Nah, jadi ceritanya ada satu pasangan, mereka yang ceweknya nih sedih. Kenapa? Karena rambutnya tuh rusak karena sering dicatok. Dan kemudian cowoknya nih bilang, udah nggak usah dicatok rambutnya, nanti rusak bla 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 bla. Kamu cantik kok walaupun dengan rambut asli kamu yang keriting gitu, yang bergelombang gitu. Dan akhirnya tumbuh satu niat dalam diri aku bahwa aku bakalan balik nih ke rambut keriting. Tapi aku bingung mulai dari mana. Karena teman-teman jangan pikir bahwa kita yang rambutnya bekas rebonding mau balik ke keriting itu semudah membalikkan telapak tangan. Enggak, karena melawan semua stigma-stigma yang ada bahwa keriting itu nggak cantik itu susah coy. Melepas catokan itu susah. Makanya aku niatin benar-benar, aku kumpulin niatku benar-benar untuk kembali ke keriting gitu. Dan dari situ aku pengen beli wig, kumpulin uang biar bisa beli wig di Amazon yang mahal, biar nanti rambut aku dibotakin aja terus aku pakai wig tiap hari. Pikir aku kayak gitu, tapi ternyata semua itu nggak aku lakukan karena ada corona. Jadi pada saat corona aku seorang perawat dan aku harus tetap kerja di rumah sakit, makanya aku harus dikarantina di rumah sakit biar aku nggak pulang dari kalian. Jadi kalian bisa bayangin rumah sakit itu seperti lingkungan yang infeksius. Kalau misalnya aku keluar dari rumah sakit aku balik, berarti
aku bisa aja bawa virus kayak gitu. Jadinya aku untuk beberapa saat aku harus stay di rumah sakit sampai lingkungan itu kondusif gitu, sampai kita punya rapid test yang baik, swab yang baik, sehingga menyatakan bahwa kita sebagai tenaga kesehatan itu negatif COVID, baru kita bisa pulang. Nah, singkat ceritanya aku harus di sana rumah sakit gitu. Di situ aku mulai mikir, wah rambut aku makin panjang nih. Dan selama itu aku mulai searching di IG. Jadi aku waktu itu lagi buka IG, kemudian aku lihat satu foto dari teman paduan suara aku UPH Choir, namanya Kak Maya Amifu. Jadi Kak Maya ini sama nih kita CS-an catokan rambut, rebonding rambut. Terus aku lihat, lah Kak Maya jadi rambutnya balik keriting. Kak Maya berani banget kayak gitu. Dan aku mulai lihat tuh, scroll rambutnya Kak Maya, ternyata bagus juga ya. Oke, aku semakin timbul lah niat yang dari denger puisi tadi sampai kepada aku lihat Kak Maya cantik gitu. Oke, aku mulai cari di YouTube gimana cara perawatan rambut keriting, dan aku dapat satu YouTuber Indonesia yang punya kriwil in, kalau teman-teman tahu, yaitu Kak Gracia Indriani. Dan aku mulai belajar untuk bagaimana langkah awal untuk kembali ke rambut keriting gitu. Dan di situ aku sungguh terberkati banget dari sharingnya Kak Gracia Indriani, di mana Kak Gracia tuh bilang, kamu cantik kok dengan rambut keritingmu, dan gak usah malu karena Tuhan memang ciptakan kamu rambut keriting dan itu desain Tuhan bagi kamu gitu. Nah, makanya aku semakin kuat untuk maju. Ya udah, gak usah rebonding lagi. Aku cuci rambutku, aku rawat tiap hari kayak gitu. Satu lagi orang yang berjasa dalam dunia perkeritingan aku yaitu salah satu YouTuber luar negeri namanya Miss Bianca Renee. Jadi dia bikin salah satu challenge. Jadi entah itu 2018 atau 2019, aku ingat banget itu challenge-nya Big Chop. Kalau teman-teman yang rambut kriwil pasti tahu, Big Chop itu dalam bahasa Indonesia kita sering bilangnya potong habis. Jadi kalian harus potong habis rambut rebonding kalian yang bekas lurusan itu, dan tinggalin rambut kalian yang masih keriting biar dapat di ngurusinnya tuh maksimal gitu. Jadi kita bisa deep conditioning, kita bisa creambath, semuanya tuh lebih maksimal karena kita udah buang ujung yang lurusnya itu. That's why nutrisinya bisa masuk ke lebih baik ke rambut keriting kamu kayak gitu. Nah, akhirnya aku bikin satu tekad dalam diri aku harus big chop. Aku harus potong habis semua rambut lurus aku pada saat aku pulang daripada karantina. Dan akhirnya pada saat tanggal 11 April aku pulang, hal pertama yang aku lakukan adalah aku cari salon buat potong rambut lurus aku. Jadi aku pulang, aku literally langsung cari salon, aku potong semua rambut lurus aku, dan ini adalah foto pertama aku habis potong rambut. Di situ aku ngerasa bahwa ini potong rambut terpendek yang pernah aku lakukan, dan ini hal yang paling terberani yang pernah aku lakukan, yaitu memotong habis semua rambut. Dan aku ada hal sense dimana aku bersyukur kalau Tuhan mempertemukan aku sama semua orang-orang yang aku bilang tadi, yang aku mention tadi dalam video ini, baik teman-teman aku, seluruh tim ICU yang dimana kita karantina bareng, dan ada beberapa teman-teman aku, Dewi, Afrida, Nando, Kamayumi, Gaby, Lia, mereka pada bilang rambut kamu bagus kok dan kamu tinggal rawat aja gitu. Dan aku bersyukur ada orang-orang yang terus mendukung aku, teman-teman gereja aku, kakak mentorku, Kak Bikir, Kak Desi, semua bilang udah kamu panjangin aja rambut keritingnya. Dan di situ aku merasa oke, aku cantik kok gitu. Memang sih ada banyak orang yang bilang aku, kamu jelek rambutnya keriting, tapi aku merasakan bahwa inilah rancangan Tuhan bagi aku, desain Tuhan bagi aku, rambut aku keriting. Dan aku bersyukur aku dapat mensyukuri itu, melawan semua insecurity aku, dan aku dapat balik ke desain yang mana Tuhan berikan buat aku. Di next video aku akan bicara tentang respon apa aja yang aku dapetin dari berbagai orang, dan ada yang pro, ada yang kontra, itu ada, dan gimana cara aku untuk melewati itu semua. Oke?
aku juga bakalan upload video tentang gimana cara aku ngerawat rambut keriting aku sampai bisa terdefine seperti ini. Oke, see you in my next video.